Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadinil Mustafa al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ananda kelas 10 Madrasah Aliyah Sulamul Istiqomah li ahli sunnah wal jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, afiat, tunjuk ya, dan berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari wabah mara bahaya dan kita bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Memang belajar dari rumah atau BDR yang kita lakukan selama 2 tahun ini sangat tidak menyenangkan ya. Jadi memang lebih menyenangkan pembelajaran dilakukan di sekolah. Namun sebagai seorang muslim, mau belajar dimanapun kita harus selalu siap ya, di hutan maupun di rawa ya, dimanapun ya, sebelum ya meninggal kita harus tetap belajar. Nah, itulah harapan dari saya. Apalagi Ananda ini semuanya sudah berada di kelas Aliyah, kelas 10 Aliyah. Jadi kemandirian, belajar mandiri itu harus segera dibangun. Catatan-catatan indah ya, Allah sudah siapkan jika kalian hari ini sudah mengambil langkah belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian sudah belajar sungguh-sungguh, belajar mandiri ya, atau bahkan berpikir bagaimana nanti bekerjanya di mana, dari sekarang sudah dipikirkan, insya Allah dengan tambahan doa dari orang tua dan dari manapun, kamu insya Allah akan disiapkan ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapannya. Jadi Madrasah Aliyah Sulamul Istiqomah merespon ya, kita memang adalah suatu sekolah ya, Tahadus bin Ni'mah, sekolah yang layak ya untuk menjadikan kalian sukses dunia dan akhirat, karena memang kurikulumnya dibangun seperti itu untuk mewujudkan kalian mendapatkan happiness di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Baik Ananda kelas 10 Madrasah Aliyah Sulamul Istiqomah yang Bapak banggakan, Bapak hari ini memberikan materi tentang kemadrasahan. Jadi tidak banyak ya. Hari ini pertama nanti kita belajar arti madrasah, sejarah madrasah dan lain sebagainya. Yang pertama adalah madrasah. Madrasah adalah institusi pendidikan Islam berkelas dan mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dan non-keagamaan yang lahir pada abad ke-20. Ini kami kutip dari Jurnal Cendekia halaman 2. Di madrasah punya pengertian institusi pendidikan Islam berkelas dan mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dan non-keagamaan yang lahir pada abad ke-20. Nah, ini mafhumnya adalah bahwa ini memang diperuntukkan sebagai institusi pendidikan Islam. Jadi kalau Bapak Menteri Agama atau dari Kementerian Agama sekarang ada usulan madrasah supaya diminta untuk membuka kelas-kelas bagi orang non-muslim, itu saya sebenarnya super kaget. Kenapa Ananda? Karena menyalahi pengertian madrasah. Karena madrasah itu adalah institusi pendidikan Islam berkelas. Kita moderat tapi jangan sampai kelewatan seperti itu ya. Jadi kalau orang Kristen mau masuk atau non muslim mau masuk sekolah, ya udah cari di sekolah Kristen.
atau sekolah-sekolah yang SMA yang bukan madrasah. Nah ini, jadi harapannya, jadi memang kita kembali lagi ke pengertian madrasah. Pertama sebagai institusi pendidikan Islam berkelas. Nah, kata-kata berkelas ini adalah memang madrasah ini punya ciri berkelas. Artinya di situ kalian dikumpulkan sama umurnya sama, usianya sama. Seperti kalian nih, sekarang kan umurnya rata-rata 15 tahun ya. 2006. Kelahirannya 2006 ya. Ya, kelahirannya tahun 2006. 15 tahun. Jadi berkelas, sama-sama seusia kalian. Itu contoh madrasah. Jadi pendidikan Islam, institusi pendidikan berkelas. Apalagi ciri yang berikutnya, mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dan non keagamaan. Nah ini dia ciri khasnya. Kalau kamu masuk nanti madrasah, kamu akan lihat mata pelajaran bukan hanya belajar mata pelajaran agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, bahasa Arab, SKI. Akan tapi ditambah mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran umum yang lainnya, misalkan PPKN, IPS, seperti ekonomi akuntansi, sosiologi, sejarah, bahkan bahasa ditambah lagi nih bahasa Jerman, bahkan ditambah lagi informatika, ditambah lagi muatan muloknya, misalkan ada akhlak, ta'limut ta'lim, kemudian mata pelajaran nahwu. Jadi memang itulah ciri madrasah yang ketiga adalah apa? Belajarnya, muatan kurikulumnya adalah materinya keagamaan dan non keagamaan. Ya, itu yang saya maksud tadi, belajar dunia ukhrawinya dapat. Kemudian setelah arti madrasah kita lanjut ke sejarah atau historinya, latar belakang kemunculan madrasah. Ini menarik. Sejarah madrasah itu muncul karena dua situasi. Yang pertama karena adanya pembaharuan Islam di Indonesia. Munculnya mujaddid, munculnya pembaharuan Islam di Indonesia. Pembaharuan Islam atau mujaddid di Indonesia itu banyak ya, bukan hanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kita kenal ya, yang sangat populer, yang pendiri dari Nahdlatul Ulama, ataupun Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Ada beberapa mujaddid pembaharu Islam yang banyak andil dalam pendirian madrasah. Sebagai contoh, ada Syekh Abdullah Ahmad, itu ada Bias School di Pulau Sumatera. Ada Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka Sumatera Tawalib. Ada Zainuddin Labai Al-Yunusiyah Madrasah Diniyah. Ada Said Muhammad Al-Fakir dari kalangan Habaib. Ada Said Muhammad bin Abdurrahman Syihab. Ada Said Idrus Syihab. Ada Said Abu Bakar Al-Habsyi. Ada Syekhan Syahab. Itu pendirian Madrasah Jamiatul Khair di Jakarta. Nah, mereka-mereka inilah yang mengadopsi, berani loh, kreatif mengadopsi pendirian madrasah ya, yang saat itu kebetulan madrasah sekolah-sekolahnya semuanya tidak mengajarkan agama Islam. Jadi sekolah-sekolah Belanda penjajah itu hanya mengajarkan mata pelajaran umum. Akhirnya beliau-beliau inilah membuat madrasah. Dimasukkanlah mata pelajaran agama, masukkan mata pelajaran bahasa Arab dan semacamnya. Itulah kalau dari segi sejarah sebenarnya ini ada antitesa. Ya, ini adalah respon dari sekolah-sekolah umum yang dibangun oleh Belanda yang hanya mengajarkan mata pelajaran umum, dibuatlah madrasah. Tetapi menariknya, para habaib dan para ulama itu tidak malu loh mengambil konsep orang Belanda pada penjajah. Diambil konsep kursi, konsep duduk, konsep kelas. Padahal sebelumnya kita pakai leker, pesantren yang belajarnya tidak mengenal usia, melingkar gitu, tengah-tengahnya ada syekh. Tetapi ini berani mereka. Jadi itulah ya mengapa secara historinya pembaru Islam ini berani mengambil konsep walaupun itu diambil dari penjajah. Yang baik kita ambil. Nah,
Oleh karena itu kalian pernah dengar ada konsep namanya at-tamassuku bil qadimis sholeh wal akhzu bil jadidil aslah. At-tamassuku, berpegang kepada ya, hal-hal yang lama tapi baik, tetapi juga mengambil yang baru-baru tetapi baik, itu boleh ya. Kayak sekarang misalkan keberadaan madrasah ini, mungkin dulu awalnya tidak ada mata pelajaran komputer, sekarang udah ada komputer. Mungkin dulu bahasa Inggris dianggap haram karena katanya bahasa neraka ya, bahasa Jerman, tapi sekarang dipelajari. Sama seperti waktu pendirian madrasah awal-awal itu, kok pakai kursi kan orang Belanda, kok kita copy paste kok, sampai dikafir-kafirkan tuh para mujaddid. Tapi akhirnya kita pakai sekarang karena memang tidak ada urusannya dengan sesat menyesatkan atau kafir mengkafirkan. Ya, kecuali kalau para mujaddid itu ya keluar, misalkan keluar dari rukun-rukun atau keimanan, misalkan ada seorang syekh, ya kita udah tahu kan kalau sholat subuh misalkan 2 rakaat, dia 3 rakaat. Atau Nabi Muhammad, kenabiannya itu nabi terakhir, tetapi dia bilang ada nabi lagi. Ini sesat, ya, menyesatkan. Tetapi beliau tidak, ini masalah pendidikan saja, metode saja, bagaimana hal-hal yang baik bisa kita ambil, kita adopsi. Yang berikutnya secara historik kemudian madrasah adalah tentunya betul reaksi terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Kalian tahu di Belanda itu pada zaman penjajahan Belanda, yang sekolah di Belanda itu hanya orang-orang yang darahnya ningrat, darahnya biru, darah hitam kayak kita. Ya, hitam, anggaplah ya, atau darah yang biasa kayak kita yang bukan orang-orang punya jabatan di penjajahan, itu nggak bisa bersekolah. Oleh karena itu muncullah madrasah. Tidak ada diskriminasi latar belakang, semua boleh sekolah. Dibangun Adabiyah School, dibangunlah Sumatera Tawalib, dibangunlah perguruan Muhammadiyah, dibangunlah Madrasah Jamiatul Khair. Ini untuk menampung para pribumi yang ingin bersekolah. Jadi dua ya. Yang pertama karena memang pembaharuan Islam, yang kedua reaksi terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda yang diskriminatif terhadap orang-orang pribumi. Kemudian yang berikutnya adalah kita lanjut ke para mujaddid. Nah, udah saya sampaikan tadi di awal, para mujaddid atau pembaharu pendidikan Islam ada Syekh Abdullah Ahmad, ada Bia School, adanya di Pulau Sumatera, orang-orang Padang ini ya, memang orang-orang pintar ya. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah di Yogyakarta, seperti kita tahu awalnya, bahkan awal pendiriannya kita sudah tahu tidak boleh buka cabang dimanapun. Pintar sekali waktu itu Kiai Ahmad Dahlan membuka cabang-cabangnya dengan berganti nama. Supaya itu bukan bagian dari Muhammadiyah. Kemudian Haji Abdul Karim Amrullah Sumatera Tawalib, Zainuddin Labe Al Yunusia madrasahnya, Said Muhammad Al Fakir para habaib Jamiatul Khair yang ada di Jakarta. Lanjut kita kembali ke sekarang, kita akan bicarakan tentang Madrasah alias Sulamul Istiqomah li Ahli Sunnah wal Jamaah. Madrasah alias Sulamul Istiqomah, kamu harus tahu kita ini di bawah naungan yayasan, namanya Yayasan Sulamul Istiqomah atau LEPSI. Didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Ahyad Nur, alumni Darul Hadis Malang, putra Kiai Haji Muhammad Nur, alumni Makkah Al Mukarram bersama Kiai Junun Ali, Kiai Muhammad Tabrani. Sekarang dipimpin oleh Ustadz Haji Abdul Qadir Ahyad SH, alumni Tarim Hadatul Maut Yaman. Ya. Kemudian para pimpinan kepala madrasah aliyah tercatat ya. Yang pertama Dr. Haji Abdul Halim, dan Ibu Robiatul Alawi SAG, Bu Siti Badriah, dan saya sendiri Abdul Jalil SAI. Kemudian yang berikutnya adalah As-Sulamul Istiqomah itu apa? Ini menarik, banyak yang bertanya. Baik, sulamul bermakna tangga atau tahapan. Istiqomah itu bisa bermakna kesungguhan atau terus menerus. Ya, bisa jadi saya pernah mendengar dari taklim Ustadz Haji Abdul Qadir ya, pimpinan yayasan, bisa jadi pendirinya ini mengambil dari ungkapan istiqomah lebih tinggi 1000 kali dibandingkan keramat.
Yang kita cari itu belajar itu bukan keramat, tetapi adalah istiqomah, kesungguhan, ya, kesungguhan itu ya. Jadi bukan hanya yang kita cari bukan hanya keramat. Maka tadi di awal materi Ustadz Ahmad Dasuki mengatakan istiqomah itu lebih mulia daripada kekeramatan, ya. Tadi afdol, ya, dibilangnya afdol. Kemudian yang bagian terakhir, segmen terakhir, ya, tidak berlama-lama, kesimpulannya adalah madrasah itu ternyata bukan hanya sebuah nama, sekedar nama, ya Ananda, tetapi istilah institusi pendidikan Islam yang berkelas, yang mengandung mapel agama, penagama, juga mengandung sikap-sikap. Nah, teringat sejarah, di situ ada keberanian para mujaddid melawan kebiasaan yang lama tapi didongkrak, begitu ya. Mengadopsi hal-hal baru walaupun dari orang-orang barat. Keberanian di situ ada kreativitas juga, ada pikiran terbuka moderat di situ juga, ada kedamaian dan bahkan punya visi atau tujuan suci yang para mujaddid lakukan. Nah, kita berharap semoga sikap-sikap keberanian tadi, kreativitas, pikiran terbuka, moderat, damai, bervisi, itu semua bisa menular ke kalian para siswa Madrasah Aliyah Sulam Istiqomah. Itu harapannya, ya. Jadi demikian materi saya tentang kemadrasahan. Semoga jelas, udah tahu sekarang arti madrasah. Nanti video ini kan di-share ke kalian. Kalau ada 3 komen kalian teratas, nanti saya kasih hadiah insya Allah, ya, dengan cara ketik Madrasah Aliyah Sulamul Istiqomah, ya, Madrasah Aliyah Sulamul Istiqomah dengan EYD, lalu ditambahkan materi hari ini. Kamu tulis apa yang kamu ingat, misalkan kamu tulis misalkan Dokter Andes Haji Abdul Halim, begitu. Nah, itu dapat. Pokoknya materi yang pernah kalimat-kalimat, kata-kata yang saya sampaikan ditulis setelah Madrasah Aliyah Sulamul Istiqomah. 3 tercepat komentar teratas, insya Allah saya kasih hadiah. Sebenarnya kalau saya tatap muka itu biasa, saya kasih buku misalkan. Tapi ini karena lagi PJJ begini, ya, lagi BDR, insya Allah nanti saya berikan hadiahnya, ya. Demikian materi hari ini. Sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang di Madrasah Aliyah Sulamul Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.